Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai aplikasi susunan permutasi daftar harga. Pertama-tama, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Halo, nama saya Rasya. Halo, saya Reza. Halo, dan saya Dewi. Pengertian permutasi. Permutasi adalah metode pengaturan atau penyusunan ulang elemen-elemen dalam suatu himpunan dengan urutan tertentu. Di dalam matematika, permutasi mengacu pada cara menghitung jumlah pengaturan yang berbeda dari objek-objek tersebut. Namun, secara umum, permutasi merupakan pengaturan semua elemen yang berbeda dalam suatu himpunan dengan urutan tertentu. Permutasi dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh elemen dalam himpunan tersebut tanpa menghilangkan atau menambah elemen baru. Seperti contoh penjelasan berikut, setiap toko elektronik menetapkan harga untuk setiap produk yang mereka jual merupakan bagian penting dalam menjalankan bisnis mereka. Salah satu barang yang dijual di toko adalah TV. Setiap toko ingin menjual TV, ia harus menawarkan harga yang berbeda untuk menarik calon pembeli. Dalam hal ini, mereka ingin menjual X TV. X adalah jumlah target penjualan, namun pertanyaannya adalah berapa banyak toko tersebut agar dapat memberikan harga berbeda pada di setiap TV yang akan dijual. Jumlah cara toko agar dapat menentukan harga TV bergantung pada banyak faktor, termasuk kisaran harga yang ditetapkan, fluktuasi harga untuk berbagai model dan merek, diskon, serta promosi yang akan ditawarkan. Setiap penjualan memiliki kombinasi harga yang berbeda, memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk memilih TV yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang mereka miliki. Selanjutnya ada masalah. Di sebuah toko elektronik mempunyai sebuah televisi. Toko tersebut akan menjual televisi sebanyak X kali. Berapa banyak cara toko tersebut membuat daftar harga TV? Masalah ini berhubungan dengan penjelasan di halaman yang sebelumnya. Pada baris pertama, terdapat Directive Include Bits STD C++.h. Ini merupakan direktif prosesor yang secara umum digunakan untuk menyatakan semua byte header standar yang ada di dalam C++. Baris selanjutnya menggunakan using namespace std yang mengindikasikan bahwa semua dalam namespace std dapat digunakan secara langsung tanpa menyertakan prefix std.2.2. Selanjutnya, terdapat deklarasi kelas kombinatorik. Kelas ini memiliki dua fungsi anggota, yaitu permutasi dan input. Fungsi permutasi yang digunakan untuk menghitung dan mencetak hasil permutasi, sedangkan fungsi input digunakan untuk menerima masukan dari pengguna. Pada berikutnya, dapat deklarasi variabel anggota n, r, x, dan hasil di dalam kelas kombinatorik. Variabel-variabel ini digunakan untuk menyimpan hasil masukan dan hasil perhitungan. Setelah itu, terdapat deklarasi fungsi faktorial di luar kelas kombinatorik. Fungsi ini menerima satu argumen bertipe integer dan mengembalikan hasil faktorial dari argumen tersebut. Fungsi faktorial merupakan implementasi sederhana dari perhitungan faktorial menggunakan perulangan for. Fungsi ini mengalihkan semua bilangan bulat dari 1 hingga nilai argumen yang diberikan. Pada fungsi input, pengguna diminta untuk memasukkan nilai n dan r yang kemudian disimpan dalam variabel anggota n dan r dalam objek kombinatorik. Fungsi permutasi digunakan untuk menghitung hasil permutasi menggunakan rumus permutasi, yaitu n p r sama dengan n faktorial dibagi dengan dalam kurung n kurang r faktorial. Jika n lebih besar dari n r, maka nilai x dihitung sebagai selisih antara n dan r. Kemudian, hasil perhitungan disimpan dalam variabel hasil. Jika n kurang dari atau sama dengan r, maka pesan kesalahan akan dicetak. Di dalam fungsi main, dibuat objek z dari kelas kombinatorik, kemudian pesan permutasi dicetak, dan fungsi input dan permutasi dipanggil melalui objek z. Di sini terdapat dua test case yang dapat kita coba. Untuk test case pertama, diketahui n sama dengan 3 dan r sama dengan 2. Lalu, kita akan mencari banyak susunan membuat daftar harga TV.
kita ketahui bahwa rumus permutasi adalah NPR sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N kurang R faktorial. Dengan keterangan P adalah permutasi, N adalah jumlah kejadian yang bisa dipilih, R adalah jumlah kejadian yang harus dipilih, dan tanda seru adalah simbol dari faktorial. Lalu, kita masukkan N sama dengan 3 dan R sama dengan 2 ke dalam rumus tadi. Didapat, faktorial dari 3 dibagi dalam kurung 3 dikurang 2 faktorial. Lalu, didapat 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 1, lalu didapat hasil 6 dibagi 1, yaitu 6. Untuk tes case kedua, diketahui N sama dengan 8 dan R sama dengan 2. Lalu, kita akan mencari bahwa banyak susunan membuat daftar harga TV. Masukkan ke dalam rumus yang permutasi seperti tes case pertama tadi. Kita masukkan N sama dengan 8 dan R sama dengan 2 ke dalam rumus tersebut. Didapat, faktorial dari 8 dibagi dalam kurung 8 dikurang 2 faktorial. Lalu, didapat 8 dikali 7, dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dan dikali 1. Dibagi 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Lalu dapat hasil 40.320 dibagi 720, yaitu adalah 56. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi permutasi. Nah, aplikasi permutasi ini adalah aplikasi yang digunakan untuk menghitung soal atau kasus permutasi. Nah, di mana pada kali ini kita akan membahas soal permutasi, yaitu di mana toko elektronik memiliki sebuah televisi. Nah, televisi ini akan dijual, nah tetapi dengan harga yang berbeda-beda. Nah, gimana caranya supaya televisi ini dijual dengan harga yang berbeda-beda sebanyak X kali. Nah, X kali ini kita bisa memasukkan sebuah inputan berupa nilai dan kita akan menghitung hasilnya di dalam aplikasi permutasi ini. Nah, pada aplikasi ini kita akan menentukan hasil test case 1 dan 2 sesuai apa juga dengan hasil test case. Nah, aplikasi permutasi ini digunakan untuk menghitung nilai permutasi yang ada khusus atau soal. Jadi, sini ada 2 buah kolom, ada nilai F dan juga nilai N. Nah, nilai N ini adalah jumlah kejadian yang bisa kita pilih. Nah, nilai R ini adalah jumlah kejadian yang harus kita pilih. Jadi, misalkan toko elektronik mempunyai 3 buah televisi, dan kita hanya membeli 2 televisi yang berbeda, kita masukkan nilai N yang ada, nilai N-nya adalah 2. Dan kemudian kita akan memilih hasil. Hasil tersebut berjumlah yang dimana yang ini didapatkan dari rumus permutasi, yaitu N faktorial per N dikurangi N faktorial. Faktorial ini kita jadi faktorial per jadi kedua sama 1 jadi faktorial. Jadi faktorial ini kita uraikan menjadi 3 kali 2 kali 1 dan hasilnya 6. Untuk pengulangan yang tadi menjadi 1, itu sudah faktorial sama 1. Jadi 6 per 1 sama 6 ini hasil permutasinya sama dengan hasil aplikasi ini. Pada tes kedua kita akan memasukkan nilai yaitu ada 8. Ini maksudnya adalah jumlah TV yang disediakan oleh toko elektronik. Tapi kita akan membelinya 2 saja. Jadi 8 ini kita uraikan menjadi rumus permutasi yang sudah jelas. Jadi 8 faktorial dan 8 kurang 2 faktorial. Nah, 8 faktorial ini kita uraikan menjadi 8 itu 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1 per 8 dikurang 2 sama 6. Jadi 6 faktorial ini kita uraikan menjadi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, 4 faktorial ini kita kalikan hasilnya akan menjadi 40.320 per 720 dari hasil pengurangan 8 kurang 2 yaitu 6 faktorial tadi. Nah, jadi 40.320 per 720 sama dengan 56. Hasilnya adalah 56 sesuai dengan hasil perhitungan permutasi rumus tadi. Sekian dari presentasi saya mengenai aplikasi permutasi.